jadi murid Ustadz. Ustadz tuh maunya seluruh pedagang pasar makmur, bahkan pembeli, merasakan siraman rohani dari Ustadz. Ustadz sedih. Astagfirullahaladzim. Kaget Ustadz. Berarti tambah lagi dong Wan masalahnya. Mana? Hah. Tuh, aduh. Betul kan berita buruk? Hah? Oh. Coba deh antum camkan baik-baik. Antum berdua ikut Ana di sini itu untuk mendukung mental dan jiwa Ana dengan memberikan berita-berita bahagia. Bukan berita-berita buruk. Ngerti nggak? Ngerti kan? Senang. Bahagia Wan ya. Bahagia dan senang. Ternyata enak juga ngecek dagangan di mari. Tenang, kagak ada yang gangguin. Subhanallah. Bang Tommy, Allahu Akbar. Kenapa ada nih bocah lagi sih ya? Bang Tommy, jangan pergi dulu dong, Bang Tommy. Matt, ini badan gue, kaki gue. Gue mau kemana terserah gue. Lagian kenapa lagi sih lu? Bang Tommy, kayak biasa Bang Tommy. Kenapa sih ujian Ismet gak pernah berhenti-berhenti? Selalu aja datang di hidup Ismet. Matt, namanya juga hidup. Hidup itu tempatnya ujian dan cobaan. Nih, Matt, suatu saat ujian dan cobaan lu pasti berakhir. Alhamdulillah. Masa iya Bang Tommy? Iya, serius. Tapi ntar pas di saat lu udah mati. Astagfirullahaladzim. Bang Tommy kenapa doain Ismet mati? Yang doain lu siapa? Gue cuma ngasih tahu. Tambeng banget jadi orang lu. Tahu kagak tambeng artinya apa? Tali yang panjang. Bodoh amat. Bang Tommy jangan pergi Bang Tommy. Bang Tommy. Tega banget abang angkat. Ada apa Bang Ustadz? Bang Ustadz kayaknya lagi memikirkan sesuatu yang berat banget. Jangan murung Bang Ustadz, nanti kita juga ikutan murung. Iya Bang Ustadz, kalau Bang Ustadz ada masalah, cerita aja sama kami Bang Ustadz. Kami bertiga ini kan murid-muridnya Bang Ustadz. Masya Allah. Kalian memang murid-murid Ustadz yang begitu perhatian. Ada mengganjal di hati Ustadz. Apa itu Bang Ustadz? Kalau kita boleh tahu. Dakwah yang Ustadz sampaikan, dakwah yang Ustadz sudah perjuangkan, ternyata belum bersambut. Membuat pengumuman sudah. Membuat acara yang ada snacknya sudah. Bahkan membuat video sudah. Bahkan kita memasang speaker pun sudah. Tapi kenapa yang ikut pengajian Ustadz cuman kalian bertiga? Gak ada satupun orang yang nambah jadi murid Ustadz. Ustadz tuh maunya seluruh pedagang pasar makmur, bahkan pembeli, merasakan siraman rohani dari Ustadz. Ustadz sedih. Astagfirullahaladzim. Kaget Ustadz. Guntur punya ide Bang Ustadz. Tapi sebelumnya Guntur minta maaf. Bukan bermaksud Guntur menggurui Bang Ustadz. Gak apa-apa muridku, gak apa-apa. Demi siar dakwah Ustadz yang lebih baik. Silakan muridku. Begini Bang Ustadz, kalau Bang Ustadz dakwah di sini aja, Guntur rasa jamaahnya nggak akan bertambah Bang Ustadz. Terus? Kita jemput bola Bang Ustadz.
Iya. Bang Ustadz berdakwah dengan cara mendatangi jemaah-jemaahnya. Door to door. Iya benar Bang Ustadz. Seperti yang Bang Ustadz ceritakan. Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya dulu juga begitu. Mereka mendatangi kaum lain lalu mendakwai mereka. Ustadz lupa ya? Astagfirullahaladzim. Kok Ustadz bisa lupa ya? Murid-muridku, kalian memang bertiga mengerti apa keinginan Ustadz. Kalau begitu, kapan kita bisa mulai? Makan ketupat dibungkus ketan. Kau tahu Ustadz suka ketupat sama ketan? Ini pantun Bang Ustadz. Oh, Saya ulang ya. Makan ketupat dibungkus ketan. cakep. Artinya, Makin cepat makin bagus kan Bang Ustadz? Masya Allah. Untuk suatu kebaikan, kita nggak boleh menunggu Bang Ustadz. Rugi kalau kita menunggu. Itu pesan Bang Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Kok Ustadz bisa lupa ya? Oh, mungkin karena Ustadz sering ngasih tausiah sama kalian, Ustadz jadi pelupa. Mulai hari ini, kita dakwah door to door. Siap, Bang Ustadz. Jangan siap dong. Terus apa Bang Ustadz? Nungguin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Dari mana aja lu? Layapan mulu. Mit, kalau lu kagak mau disalip napaang, mulai hari ini lu yang antar jemput Neng Biba ke kontrakannya. Apa harus begitu, Mak? Ya emang harus begitu. Kenapa? Membantah lagi? Met, biar kata perempuan itu mandiri, ngapa-ngapain bisa sendiri. Tapi tetap aja dia pengennya dijagain, dilindungin. Ismet, perempuan itu makhluk lemah, jadi dia butuh orang buat muatin. Masa lu gitu aja kagak tahu? Di mana-mana orang laki itu getol kalau buat jagain calon bininya. Diteleponin, ditanyain pengennya apa. Ini mah lu kagak. Masa orang lain mulu yang merhatiin yang Bibah? Tapi Ismet nggak mau sama Debbie Bah, Mak. Ismet maunya sama Bu Ani. Karena Bu Ani kan ibunya Ismet. Lu mau masuk neraka? Bantah mulu omongan emak. Mak. Diam lu. Pokoknya emang gak mau tahu. Mulai hari ini lu yang antar jemput yang Bibah. Sampai di kosannya lu foto biar emak tahu kalau lu beneran nganterin. Harus dipoto, Mak. Lah iya dong. Maaf ya Bu Ani, jangan tersinggung. Kenapa saya harus dikawal? Begitu pertanyaannya Teh Tom. Dan saya bingung mau jawab apa. Gitu aja nggak bisa jawab. Lu tinggal bilang, gua ngejagain lu biar hati lu nggak kemana-mana. Canda, Ang. Apa kita harus terus terang sama Habibah ya? Ya, kita harus terus terang tapi nanti kali Tom. Ya kita juga belum tahu siapa yang mau diincar Teh Habibah atau bukan. Itu ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kakak angkat gua? Siapa lu? Datang-datang main salaman lu. Siapa lu? Opi. Siapa ya? Si Opi. Kemana? Wah, mana Pi? Ini bukan Opi. Kalau Opi mah baunya gua kenal. Ini beda nih baunya nih. Emang gua baunya begini? Belum mandi kali gua ya? Lagian sih lu. Gua kesel banget sama lu. Apa? Pelatihan lama bener. Sampai lupa sama temen. Sampai lupa nelpon ngabarin kabar lu sama temen. Lu nggak nelpon gua nggak apa-apa. Yang penting lu nelpon Paang, abang angkat lu. Namanya juga pelatihan, Tom. Sibuk. Mau naon kamu, Fi? Ini produk-produk baru. Jadi ini gua dapetin dari anak-anak jalanan. Hasil karya anak jalanan, murni. Gue yakin, ini pasti laku keras.
Jadi gue mau menuhin kios gue ini dengan barang-barang biar kelihatan banyak. Doain ya. Ganti oleh-oleh kamu mah. Apa emang? Ini dia. Pi, semenjak